Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 13 Januari 2026, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alai jalo omuna do hagogoon niton di parbadian na songgok tuhamu, gabe sitidangiku mahamu di Yerusalem, dohot di sadok Yudea, dohot di Samaria, sahat rodi ujung nitanoon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam semua perangkat handphone ada satu kekuatan yang tidak terlihat yang menggerakkan semua sistem di dalamnya sehingga berfungsi. Itu disebut dengan OS atau Operating System. Sistem operasi yang umum adalah Android. Tanpa OS ini, handphone hanyalah tumpukan besi dan berbagai komponen yang tidak dapat berfungsi. OS adalah analogi sederhana dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah sistem yang menggerakkan seluruh potensi dalam diri kita yang disebutkan sebagai kekuatan atau dunamis. Asal katanya adalah dinamit. Sebab hanya dengan Roh Kuduslah semua potensi diri kita digerakkan untuk memenuhi misi yang Tuhan tugaskan kepada orang-orang percaya. Sama seperti Android atau operating system dalam gadget kita, demikianlah Roh Kudus selalu mengupdate karakter kita. Dia menghapus bab kemarahan, kepahitan, dan egoisme kita, lalu menggantinya dengan fitur buah-buah roh. Kita tidak statis, tetapi kita terus diperbaharui secara dinamis. Dalam pemahaman seperti inilah maka kita dapat menjalani misi yang diberikan Yesus Kristus kepada kita, sebagaimana kepada para rasul. Dan dengan itu kita menyadari yang pertama, sumber kuasa bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Jika kita merasa tidak mampu atau ragu dalam melayani, atau logika kita selalu mengajak kita untuk tidak mau berbagi kebaikan, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk membaharui sistem iman kita. Firman Tuhan tentu menjadi notif, pemberitahuan pembaharuan dalam iman kita. Kita tinggal okekan, maka Roh Kudus akan membaharuinya. Jangan menunggu sampai kamu merasa siap atau merasa sudah hebat baru mulai bergerak bagi Tuhan. Akui keterbatasanmu dan mintalah tuntunan Roh Kudus setiap pagi. Yang kedua sahabatku, tugas kita adalah menjadi saksi. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi. Tugas seorang saksi adalah menceritakan apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia alami sendiri tentang kebaikan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim yang menghakimi hidup orang lain, melainkan menunjukkan bagaimana kasih Kristus mengubah hidup kita. Ceritakanlah kebaikan Tuhan melalui gaya hidupmu. Apakah itu di kantor, di sekolah, di kampus, jadilah menjadi orang yang jujur. Di keluarga, jadilah pribadi yang mengasihi. Dalam dunia sosial, tunjukkanlah kepedulian. Biarkan orang lain melihat Kristus dalam tindakanmu sebelum mereka mendengar Kristus dari kesaksian verbal atau perkataan-perkataan. Menjadi saksi Kristus akan membuat kita dapat mengalami sukacita, karena dengan kuasa Roh Kudus, kelemahan dan keterbatasan kita tidak akan menghalangi tujuan Allah memilih dan menetapkan kita menjadi saksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.